seems like a special forces soldier to me. The efficiency, the way he kills. Halo, selamat datang di Sun Channel. Film kali ini bercerita tentang wabah pandemi virus yang hampir melenyapkan seluruh warga di Eropa. Suatu organisasi mengerahkan satuan militer untuk mengamankan sebuah kota. Seorang mantan prajurit yang istrinya dibunuh oleh komandannya sendiri pergi mengasingkan diri ke dalam hutan menjadi seorang penebang kayu. Namun dia harus kembali mengangkat senjata karena ingin menyelamatkan seorang wanita yang diburu oleh militer. Inilah Last Man Down. Ceng ceng. The town of Westburg had 5,000 people. Dia adalah John, seorang anggota militer yang disekap bersama istrinya. Diduga John mengetahui keberadaan 500 warga yang hilang dari suatu kota. Dan Komandan Stone akan memusnahkan warga itu guna mencegah penyebaran virus. Namun demi menyelamatkan 500 orang ini, John harus kehilangan istrinya. Di sisi lain, Komandan Stone menganggap istri John terinfeksi virus, sehingga John juga dianggap telah tertular dan kemudian dibawa untuk diperiksa. Namun John berhasil lolos dan menghajar para penjaga. Setelah 3 tahun berlalu, kini John mengasingkan diri di dalam hutan melewati hari sebagai penebang kayu. Meski demikian, masa lalu John kerap melintas dalam mimpinya saat masih menjadi anggota militer. Mereka bahkan diperintahkan oleh Komandan Stone untuk membunuh warga yang diduga terinfeksi virus. Cara biadab ini pun dilakukan agar pandemi ini segera berlalu. Scene berpindah saat John sedang bersantai di halaman rumah. Seorang wanita yang tertembak menghampirinya. Kemudian John membawanya ke rumah dan merawat wanita itu. Dia bernama Maria yang mengaku dikejar oleh para militer. Lalu John menyayat punggung Maria dan mengambil peluru yang ternyata adalah alat pelacak. John yang merupakan mantan militer merasa curiga akan hal itu. Karena tidak ingin ada masalah, rencananya John akan menyuruh Maria pergi setelah sembuh nanti. Namun Maria kerap mengambil hati agar tidak diusir oleh John, membelah kayu dan memakai pakaian John meski kedodoran. Nice clothes. Keep them. Di waktu yang sama saat John sedang menjalankan aktivitasnya, 3 orang tentara bayaran yang mencari Maria mendatangi John. John langsung menghajar para tentara itu dan salah satunya ditembak oleh Maria. Kemudian John meminta Maria untuk jujur karena peluru yang diambil dari punggungnya adalah alat pelacak. Namun Maria hanya mengatakan kalau dia dianggap terinfeksi. Saat bersih-bersih rumah, Maria mengambil kotak P3K dan beberapa botol kecil dari lemari. Sementara di tempat lain, anggota Stone yang bernama Granite sedang melatih pemuda sipil untuk dijadikan tentara. Terlihat kemampuan bertarung wanita itu hampir seimbang dengan Mimin. Ketika malam tiba di tengah hutan, kini Maria jujur dan memberitahu kalau dirinya kebal terhadap virus, sehingga dia diburu karena kandungan darah Maria juga dapat digunakan sebagai vaksin. Maria tidak ingin darahnya dijadikan bisnis oleh segelintir orang. Dia ingin menyumbangkannya pada warga. Esok harinya mereka mulai mempersiapkan senjata dan benteng untuk menghadapi orang-orang yang memburu Maria. Sesekali John juga melatih kemampuan Maria untuk menembak. Tak lama kemudian, 3 orang tentara bayaran datang lagi. Namun tak sulit bagi John menghabisi mereka. Good night. Dendam masih tersimpan di hati John atas kematian istri tercinta. Kemarahan itu terlihat ketika puluhan tentara bayaran mendatangi tempat mereka. Seperti inilah penampakannya. Salah satu tentara yang masih hidup memberitahu kalau Maria mendapat bantuan dari seorang pria hutan. Namun Komandan Stone belum mengetahui kalau pria hutan itu adalah mantan pasukannya yang kabur 3 tahun silam.
Komandan Stone kembali mengirim pasukan lebih banyak lagi, namun tetap saja tidak ada yang kembali dengan hasil. Granit mulai merasa kalau kemampuan pria hutan itu setara anggota pasukan khusus. Mereka hanya mendengar suara teriakan dan jeritan pasukan lewat radio. Kemudian Granit memberitahu kalau lokasi si pria hutan itu berada di ujung sebuah terowongan tua. Stone menyusun rencana agar si pria itu masuk ke terowongan dan akan mengepungnya di sisi lain. Sementara di hutan, John berduel dengan salah satu anggota Stone yang juga bertubuh besar. Anggota Stone berhasil memukul John hingga pingsan. Di sisi lain, Maria tertembak di perut ketika memasang alat peledak. Kemudian salah satu pasukan Stone yang menghajar John tadi membawanya ke dalam terowongan. Rencananya Maria akan dijemput di sana. Namun saat di dalam terowongan, radionya tidak mendapatkan sinyal. Tentara yang menjemputnya juga tidak ada di sana. Sementara Stone semakin geram dan mengerahkan semua pasukannya. Stone bahkan mendatangkan bala bantuan untuk membunuh pria hutan itu. Di dalam terowongan, tiba-tiba John muncul dan bertarung melawan tentara yang membawa Maria. Kali ini John berhasil mengalahkan tentara itu. Baru saja tenang dikit, Granit dan pasukannya datang dan menembaki mereka. John mampu melawan untuk mengulur waktu, namun para tentara itu terlalu banyak untuk dilawan, sehingga mereka terpaksa berlari. Lalu dia menyembunyikan Maria di dalam sebuah ruangan, sementara John akan melawan para tentara bayaran itu. Awalnya Maria tak ingin berpisah dengan John, namun mereka tidak ada pilihan lain. John terdesak hingga akhirnya sampai ke ujung terowongan. Di sana Stone dan pasukannya telah menunggu. Komandan Stone kaget setelah mengetahui kalau pria hutan itu adalah mantan anggotanya. Di sini juga terungkap kalau mereka adalah saudara kandung. My dear brother. Karena tidak memberitahu keberadaan Maria, John dihajar hingga babak belur dan akan dibunuh. Namun John menantang kakaknya itu untuk berduel sebagai pria sejati. Last man down. You really want to do this? Stone pun menuruti dan bertarung melawan adiknya sendiri. Dia mengajar John seolah tidak memiliki rasa kasih sayang. Saat Stone kalah, dia justru mengambil pistol untuk menembak adiknya. Namun John berusaha merampas senjata itu hingga Stone akhirnya tertembak tanpa sengaja. Kini Komandan Stone digantikan oleh Granit dan akan membunuh John. Tiba-tiba Maria datang dan menyerahkan diri dengan syarat mereka harus membebaskan John. Akhirnya Maria dibawa, sementara Stone kembali ke hutan. Namun meski menyerahkan diri, ternyata sebelumnya Maria telah mengambil darahnya dan menyimpannya di dalam kulkas. Maria juga meninggalkan surat agar John menggunakannya untuk obat bagi masyarakat. Dan film pun selesai. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.